Bicara kuliner di tanah Jawa Barat memang tidak ada habisnya. Hampir setiap kabupaten kotanya memiliki makanan khas yang tersohor. Seperti wilayah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Nah, di tempat ini ada salah satu makanan yang sangat identik dan terus berkembang, yaitu wajit. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik. Kali ini saya jauh dari wilayah kota Bandung, tepatnya di kawasan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Saya sedang membuat makanan khas wilayah ini, wajit Cililin. Nah, Anda penasaran bagaimana cara pembuatan dari wajit Cililin? Ikuti perjalanan saya dalam sehari menjadi produsen wajit Cililin. Kali ini saya cukup beruntung dipertemukan dengan salah satu pelopor pembuatan wajit Cililin, Ibu Irmi, menantu dari generasi keempat pembuat wajit Cililin yang sudah ada sejak 1916. Wah, wajit banget nih. Untuk membuat wajit banyak yang harus dipersiapkan. Selain alat, tentu saja bahan. Mulai dari kelapa, gula aren, gula putih, dan beras ketan. Bahan pertama yang harus disiapkan adalah kelapa. Sebelum dipotong, cuci terlebih dahulu kelapa-kelapa agar saat diparut dalam kondisi bersih. Tugas pertamanya udah ekstrim, sudah pakai golok untuk kemudian kita harus membuka. Jadi memang harus berhati-hati, kalau memang dirasa nggak yakin mendingan jangan. Tapi tadi saya sudah diajari bapaknya untuk bisa membuka kelapanya. Dibagi 3-4 untuk kemudian nanti akan diparut. Ya, seperti ini. Butuh 90 butir kelapa untuk menghasilkan sekitar 50 kg wajit. Semuanya harus dipotong-potong terlebih dahulu agar proses parut bisa lebih mudah. Tidak masalah selama masih dibantu Pak Lukman. Lanjut. Tahap selanjutnya adalah memarut kelapa menjadi serpihan-serpihan. Beruntung nih saya ikut prosesnya sekarang pakai mesin, karena sebelumnya Ibu Irni memarut secara tradisional. Bisa dibayangkan kan kalau marut 90 butir kelapa setiap hari? Nah, ini juga butuh ketelitian dan ekstra hati-hati, karena kalau tidak jari bisa terluka. Saya belajar dululah sama Pak Lukman. Nah, pemirsa, ternyata untuk kemudian memarut meskipun dengan mesin ini ternyata harus ada teknik khusus dan juga harus berhati-hati. Pak Lukman, gimana sih sebetulnya ini harus betul-betul berhati-hati atau kayak gimana, Pak? Ya harus pakai telapak tangan lah, jangan pakai jeriji tangan, soalnya takut kena masuk mesin parut itu. Iya ya, jadi berbahaya juga kalau nggak bisa, memang harus hati-hati. Jadi pemirsa, nggak boleh ditunjuk-tunjuk seperti ini, tapi harus ditekan menggunakan telapak tangan agar kemudian kelapanya masuk dan tangan kita aman, agar tidak berbahaya ya, begitu ya Pak ya. Iya. Oke, kita nyanyi lagi Pak, lanjut ya Pak. Ini dia hasil kelapa yang sudah diparut. Saat membersihkan kelapa yang sudah diparut, pastikan tangan kita dalam kondisi bersih dan higienis ya. Selanjutnya kita siapkan beras ketan. Dalam sekali produksi ada sekitar 5 kg beras ketan yang diperlukan. Mengolah beras ketan cukup sederhana. Beras ketan dikukus dalam wadah besar serta dimasak di atas bara api yang bersumber dari kayu bakar. Karena masih menggunakan kayu bakar, asap membuat mata jadi perih. Harus bisa tahan nih karena total waktu mengukus mencapai 2 jam. Wahai. Ini beras ketannya sudah diproses, sedang dimasak agar kemudian matang, yang kemudian nanti akan diolah. Dimasaknya itu harus menggunakan kayu bakar. Kenapa? Karena kata pemiliknya aromanya akan berbeda. Meskipun memang ada asap, nggak apa-apa. Yang penting penikmatnya puas dengan aroma dan juga rasanya. Lanjut dulu ya. Aduh. Selama proses pengukusan, beras ketan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Periksa berkala, jangan sampai airnya habis. Bahaya nanti, bisa nggak jualan. Setelah matang, pindahkan beras ketan ke dalam wajan super besar. Hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Setelah beras ketan dimasukkan ke dalam wajan, selanjutnya tuangkan air panas. Ini supaya beras ketan semakin empuk dan mudah diolah. Untuk beras ketan seberat 5 kg dibutuhkan air panas 7-10 gayung. Nah, ini dia bagian penting yang jadi kunci kenikmatan wajit Cililin. Proses pengadukan menggunakan alat khusus. Percaya deh, beratnya ini luar biasa. Jangan khawatir, ini baru sebagian. Masih banyak bahan lain menunggu. Aduknya bukan begitu. Gimana Pak? Aduknya Pak, salah Pak? Nanti jadi gagal ini itunya. Oh, gimana? Oh, aduh. Kalau tadi saya ngaduknya lemas, jadi memang harus bertenaga begini ya Pak ya.
biar semuanya merata, campuran dari ketan dan juga dari parutan kelapanya ini. Oke deh, saya lanjut ya sini. Saya coba lebih bersemangat. Setelah tercampur dengan merata, masukkan gula aren yang sudah disiapkan. Karena gulanya berbentuk lonjong, ada cara khusus agar gula merah ini bisa mudah bercampur dengan adonan sebelumnya. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam kuali yang besar ini, memang gula merahnya harus dipukul-pukul terlebih dahulu. Jadi tujuannya adalah untuk kemudian hancur ketika diaduk, nanti proses pelelehannya akan semakin mudah. Seperti itu. Waduh, meskipun masih ada yang besar-besar nih, artinya mukulnya tidak sempurna. Walah, waduh, makin banyak bahan, makin berat juga proses pengadukan. Belum lagi asap yang dihasilkan oleh bara api. Haha, jangan sedih, masih ada campuran bahan terakhir, sisa-sisa parutan kelapa. Saya nggak kuat sama ininya, saya nggak kuat sama asapnya. Luar biasa, ke mata agak perih. Saya juga pakai kacamata masih perih. Bapak nggak pakai kacamata perih nggak Pak? Udah biasa ya Pak ya? Aduh, nggak kuat. Aduh, perih. Setelah aman, saya kembali masuk dan mengaduk. Waduh, makin berat. Aduh, Bu, ini ngaduknya memang harus dilakukan setiap saat atau gimana, Bu? Iya, harus konsisten diaduk supaya nggak gosong bagian bawahnya kan kena api. Ya, jadi memang harus konsisten diaduk sampai mengental. Sampai mengental. Iya. Biasanya berapa lama nih setelah adonan semua tercampur untuk proses mengaduk ini, Bu? Ya, lebih dari 1 jam sih untuk sampai mengentalnya. Waduh. Karena saya sudah sangat lelah, Pak Lukman akhirnya mengambil alih proses pengadukan. Dan saya menyiapkan wadah yang akan digunakan untuk tempat wajit yang hampir matang. Nah, ini dia. Setelah saya tadi di pabrik yang kurang lebih memakan waktu 3 jam membuat adonannya, sudah jadi. Dan tidak serta-merta hanya begitu saja, tapi juga nanti akan dibungkus dan kemudian akan dijual. Dibantu sama ibu-ibu di sini ya, Bu ya? Iya. Boleh diajarin saya, Bu, ya, ngebungkusnya, Ibu ya? Boleh. Boleh, siap. Yuk kita lihat bagaimana proses membungkus wajit cililin ini. Apa aja nih, Bu? Wajit yang sudah diolah dan matang harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dibungkus. Proses membungkus ini juga menarik karena menggunakan daun jagung. Daun jagung sebelumnya harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum nantinya digunakan sebagai tempat membungkus wajit. Ya, kalau dilihat-lihat sih kayaknya mudah ya. Ambil adonan wajit, masukkan ke dalam selebar daun jagung, pencet adonan membentuk 5, lalu lipat dan selesai. Nah, ini teorinya. Tapi ternyata waktu saya coba, gagal terus. Waduh, gimana ini, bisa rugi. Pemirsa, saya udah coba nih beberapa kali, tapi bisa dilihat nggak perbandingannya. Ini buatan saya, ini buatan ibu-ibu di sini yang sudah ahli memang ya. Bisa dilihat mana yang layak dijual dan tidak. Jadi memang masalah saya kalau tidak kekecilan si tempat untuk membungkus wajitnya, dalamnya juga terlalu kebanyakan sehingga memang bentuknya akan berbeda seperti ini. Nggak apa-apa ya Bu ya, belajar namanya juga ya. Oke, kita belajar lagi. Saya masih pantang menyerah. Yang udah gagal saya pisahkan dulu, nanti akan dibenarkan sama si ibu. Kita coba ya. Proses pembungkusan wajit terus berlanjut. Dari sekitar 50 kg adonan bisa menghasilkan sekitar 1.300 buah wajit. Wow. Setelah selesai dibungkus, wajit belum bisa dijual, tapi harus dikeringkan dulu menggunakan sinar matahari langsung selama 2 hari. Kami berusaha mempertahankan cita rasa resep dari leluhur kami ya, dari nenek dan orang tua. Nah, ciri khas dari wajit asli Haja Siti Romlah sendiri itu kalau sudah dijemur itu bagian luarnya kering, tapi bagian dalamnya masih empuk, jadi tidak keras. Itu yang membuat berbeda. Kemudian tanpa pengawet, jadi gurih legitnya kerasa nggak jauh beda pasti dengan yang sebelum-sebelumnya. Sementara menunggu kering, Bu Irni juga sudah menyiapkan sejumlah wajit yang sudah selesai dikeringkan dan siap untuk proses selanjutnya. Di toko yang tidak jauh dari pabrik, saya bertemu dengan suami Ibu Irni, yaitu Kang Syamsul, cucu Haja Siti Romlah, salah satu pelopor dari pembuatan wajit cililin.
Di masa pandemi, penjualan wajit memang sedikit berkurang. Biasanya sekitar 30 kg habis dalam sehari. Namun kini hanya sekitar 10-15 kg wajit yang bisa dijual. Apalagi di masa pembatasan seperti ini, beruntung kini penikmat wajit sudah merambah anak-anak muda. Alhamdulillah sekarang banyak. Dulu mah identiknya dengan orang tua ya. Kalau sekarang banyak anak-anak muda juga udah ini, walaupun tujuannya masih untuk orang tua. Mungkin salah satunya untuk, saya pernah di sini yang sering tanya-tanya, salah satunya untuk ngasih ke calon mertua atau enggak ngasih ke lagi yang bimbingan dosennya gitu. Nah, kalau misalkan udah dicilin pasti tanya dari mana kamu udah dicilin, bawa wajit ya, tapi wajitnya harus yang anu. Menunjuknya ke sini, alhamdulillah udah pada tahu gitu. Oh iya, ternyata nih ada informasi menarik. Wajit memiliki nilai historis tinggi. Bahkan informasi sejarah kudapan ini tercantum dalam situs Karangkamulian dan juga situs Gunung Susuru yang erat kaitannya dengan berdirinya Kerajaan Galuh Kertabumi. Mulainya dari sekitar berdirinya Kerajaan Galuh Kertabumi ya tahun 1585 sampai 1602. Ini sudah ada kajiannya, hasilnya dalam naskah Kerajaan Galuh. Jadi tentang wajit ini eksistensinya sudah dari abad ke-7 ada gitu ya. Dan kemudian juga keberadaannya juga ada dalam berbagai upacara adat di masyarakat Jawa Barat. Ya, meski sudah ada sejak abad ke-7, wajit mulai berkembang pada zaman Hindia Belanda. Karena dulu, wajit hanya bisa dinikmati oleh kaum mena atau bangsawan. Yang membedakan wajit di tempat ini dengan yang lainnya setelah di packing seperti ini memang tidak langsung ditutup kemasannya. Tujuannya apa? Agar kemudian bisa lebih awet dan juga tahan lama. Jadi kalau sudah ada pelanggan yang akan beli baru ditutup untuk kemudian diberikan kepada pelanggan. Nah itu dia perjalanan panjang saya dalam proses membuat wajit cililin. Begitu banyak prosesnya, begitu banyak tahapannya. Sampai berkeringat-keringat di pabriknya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Anda. Ki Haryadi, Rusman Rusmana, Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat.